Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, ada lima seharusnya ini. Mungkin yang satu belum bergabung ya. Yang ada di layar saya baru Pak Sunantri, Pak Supriyadi, Pak Dwi sama Bu Fatah. Nggih. Satu Pak Rafid belum bergabung. Mungkin ada kendala jaringan. Nah, sepertinya sebelum kita melangkah ke materi berikutnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dan saya memohon bantuannya untuk salah satu memimpin doa agar kegiatan malam ini bisa berjalan dengan lancar. Monggo, siapa yang mau memimpin doa? Baik. Pak Sunantri. Iya Pak. Baik Bapak Ibu, agar aktivitas hari ini bisa lancar sampai selesai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Monggo Pak. Oke, terima kasih Pak Nantri yang sudah memandu jalannya doa. Nah, seperti materi yang kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang LMS, kemudian hari ini malam bahas materi selanjutnya, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Tentu kalimat ini sudah tidak lagi asing di telinga panjenengan semua, karena profil pelajar Pancasila ini sudah didengungkan lama sekali. Nah, saya coba izin share materi dulu nggih, Bapak Ibu. Ya monggo Pak. Bentar. Ini laptopnya juga agak lemot. Sudah tampil ya Bapak Ibu? Saya proses sudah Pak. Tampil atau belum? Sampun tampil nggih? Sampun Pak. Ya. Nah, profil pelajar Pancasila. Apa sih yang dimaksud profil pelajar Pancasila ini? Nah, di slide berikutnya akan saya tampilkan pengertian profil pelajar Pancasila. Nah, di sini pengertiannya yang saya ambil dari salah satu sumber menjelaskan bahwa profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita ketahui bersama bahwa visi Kemendikbud tahun 2020 sampai 2024 ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat, kemudian mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, maka sejalan dengan visi tersebut, Kemendikbud berkomitmen untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Nah, langsung saja saya akan menampilkan, nah ini komponen-komponen dari profil pelajar Pancasila. Kita ketahui bersama bahwa komponen-komponen pada profil pelajar Pancasila ada 6, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sekaligus berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah mandiri. Yang keempat gotong royong. Yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Oke. Nah, kemudian penjabaran dari komponen-komponen pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah profil
atau karakter yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, adapun elemen kunci dari akhlak mulia ini bisa Bapak Ibu saksikan di layar yang tertampil. Yang pertama adalah akhlak beragama, di mana akhlak beragama ini adalah pengenalan sifat Tuhan dan menghayati inti dari sifat-sifatnya, sifat Tuhan adalah kasih sayang. Jadi yang harus dimunculkan adalah nilai-nilai ini, yaitu kasih dan sayang. Kemudian yang kedua adalah akhlak pribadi, yaitu menyadari bahwa menjaga dan merawat diri sendiri itu juga sama penting, sama halnya dengan merawat orang lain, kemudian lingkungan tempat pelajar tersebut berada, ya, atau orang tersebut berada. Yang ketiga adalah akhlak kepada sesama. Akhlak kepada sesama dalam arti manusia, yaitu mengutamakan rasa kemanusiaan di atas perbedaan, serta menghargai perbedaan yang ada pada orang lain. Walaupun kita beda dari agama, misalkan dari warna kulit misalkan, tapi tetap yang kita dahulukan adalah rasa kemanusiaan. Kalaupun mungkin orang tersebut menilai kita negatif, tapi tetap kita harus mendahulukan rasa kemanusiaan itu. Yang selanjutnya, yang keempat adalah akhlak kepada alam, yaitu menyadari pentingnya merawat lingkungan sekitarnya sehingga dia tidak merusak atau menyalahgunakan lingkungan, agar lingkungan tersebut tetap layak dihuni oleh seluruh makhluk hidup ciptaan Tuhan, baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Kemudian akhlak selanjutnya adalah akhlak bernegara. Nah, akhlak bernegara itu memiliki pengertian memahami serta menunaikan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, serta memahami perannya sebagai warga negara. Itu adalah komponen-komponen atau elemen kunci pada profil pelajar Pancasila bagian pertama. Selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila yang kedua, yaitu berkebinekaan global, di mana pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka ketika berinteraksi dengan kebudayaan lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Adapun elemen kunci dari profil yang kedua ini yang bisa kita saksikan bersama, yang pertama adalah mengenal dan menghargai budaya, yaitu berupa mengenali, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan berbagai macam kelompok berdasarkan perilaku, cara berkomunikasi, dan budayanya, serta mendeskripsikan identitas dirinya dan kelompok. Juga menganalisis bagaimana menjadi kelompok sosial, baik itu di tingkat lokal, regional, maupun global. Kemudian elemen kunci yang kedua yaitu kemampuan komunikasi interkultural dalam interaksi dengan sesama, yaitu memiliki pengertian memperhatikan, kemudian memahami, kemudian menerima keadaan dan menghargai keunikan masing-masing budaya atau perbedaan masing-masing budaya sebagai sebuah kekayaan perspektif, sehingga terbangun kesepahaman dan empati terhadap sesama. Walaupun berbeda, ya, tapi tetap satu tujuan. Kemudian elemen kunci yang ketiga yaitu refleksi dan tanggung jawab dalam kebinekaan.
ini memiliki pengertian pengalaman kebinekaan secara reflektif memanfaatkan kesadaran dan pengalaman kebinekaannya agar terhindar dari prasangka, yaitu prasangka buruk, dengan budaya orang yang berbeda tentunya dengan kita, sehingga dapat menyelaraskan perbedaan budaya agar tercipta kehidupan yang harmonis antar sesama dan secara efektif membangun masyarakat yang damai dan spesial. Ya. Berkeadilan sosial serta berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Itu untuk elemen-elemen kunci pada nilai pada komponen PPP bagian kedua. Kemudian lanjut ke komponen yang ketiga, yaitu gotong royong. Di sini pelajar Indonesia diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Tentu kalau dilakukan sendiri akan terasa berat, tapi kalau dilakukan bersama-sama tentunya akan menjadi ringan dan mudah. Nah, elemen kunci dari gotong royong ini ada 3. Yang pertama adalah kolaborasi, yang memiliki pengertian bekerja sama dengan orang lain, disertai perasaan senang ketika berada bersama dengan orang lain dan menunjukkan sikap positif terhadap orang lain yang dijalin kerjasamanya tadi. Kedua, atau elemen kunci yang kedua dari komponen PPP yang ketiga, yaitu kepedulian, yaitu memperhatikan dan bertindak secara proaktif ya, dengan senang hati terhadap kondisi atau keadaan lingkungan sosial. Jadi peduli dan tidak ada semacam keterpaksaan. Kemudian elemen kunci yang ketiga adalah berbagi, yaitu menerima dan membagi segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama, yang mengedepankan penggunaan bersama sumber daya dan ruang di masyarakat secara sehat atau secara baik. Ya. Kemudian profil yang keempat yaitu mandiri, memiliki pengertian pelajar Indonesia adalah pelajar yang harus bisa mandiri, di mana pelajar tersebut harus berani bertanggung jawab akan proses dan hasil belajarnya. Adapun elemen kunci dari profil pelajar Pancasila yang keempat yaitu mandiri adalah yang pertama kesadaran diri. Di sini peserta didik mampu melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya dan situasi yang dihadapi, dimulai dari menahan emosi dirinya dan kelebihan serta keterbatasan dirinya, sehingga ia akan mampu mengenali dan menyadari kebutuhan dirinya sesuai perubahan dan perkembangan yang terjadi. Elemen yang kedua yaitu adalah regulasi diri. Regulasi diri yaitu mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya dalam mencapai tujuan belajarnya. Regulasi diri ini bisa dikatakan bentuk menguasai diri, ya, dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Kemudian yang kelima pada profil pelajar Pancasila adalah bernalar kritis. Di sini pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi informasi, dan menyimpulkannya. Ya, jadi ada kata kunci di sini yaitu mendapatkan informasi, menganalisanya, mengevaluasinya, kemudian menyimpulkan informasi tersebut. Nah, elemen-elemen yang berada pada profil pelajar Pancasila bernalar kritis yaitu yang pertama mampu menampung informasi,
di sini memiliki pengetahuan yaitu rasa keingintahuan, kemudian mengajukan pertanyaan yang relevan, mengidentifikasi dan mengklarifikasi gagasan dan informasi yang diperoleh, serta mengolah informasi yang sudah didapatkannya. Yang kedua adalah menganalisis, ya, mampu mengolah atau menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Dalam pengambilan keputusan sesuai dengan nalarnya, sesuai kaidah ilmu pengetahuan dan logika dalam pengambilan keputusan, dan tindakan dengan melakukan analisis serta evaluasi informasi dan gagasan yang ia dapatkan. Selanjutnya adalah merefleksikan pemikiran dan proses berpikir, ya, yaitu melakukan refleksi terhadap proses berpikir itu sendiri atau bermetakognisi dan berpikir bagaimana jalannya proses berpikir tersebut sehingga ia sampai pada suatu kesimpulan. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang relevan dari berbagai sumber, baik itu fakta maupun data yang didapatkannya dan yang mendukungnya. Kemudian profil yang terakhir adalah yaitu kreatif. Nah, di sini pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, ya, yang terlahir secara spontan. Kemudian dan maksudnya orisinal di sini adalah produknya sendiri, ya, yang dihasilkan dari pikirannya sendiri. Kemudian bermanfaat dan berdampak baik. Kemudian elemen kunci dari profil pelajar Pancasila kreatif ini adalah yang pertama menghasilkan gagasan yang orisinal atau original, yaitu menghasilkan gagasan yang terbentuk dari hal yang paling sederhana seperti ekspresi pikiran atau perasaan sampai dengan gagasan yang kompleks. Kemudian mengaplikasikan ide baru sesuai dengan konteksnya guna mengatasi munculnya permasalahan dan menghadirkan berbagai solusi permasalahan. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, yaitu menghasilkan karya yang didorong oleh minat terhadap kesukaan pada sesuatu hal. Kemudian emosi yang ia rasakan sampai dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, itu tadi pemaparan dari saya, Bapak Ibu, yang saya hormati terhadap profil pelajar Pancasila yang diharapkan mampu dimiliki oleh setiap peserta didik yang ada di semua satuan pendidikan atau sekolah yang berguna untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul yang bisa mengatasi permasalahan bangsa ini dalam persaingan di era globalisasi. Nah, mungkin dari pemaparan saya tadi ada yang ingin Bapak Ibu, sebentar ya Bapak Ibu tanyakan. Monggo. Kalau tidak, maka saya yang mungkin akan bertanya. Nah, Ampun, Pak. Oh, Pak Sunantri Mutu. Iya, Pak. Pak Sunantri. Iya, sedikit Pak yang mau saya tanyakan, Pak. Oke. Jadi untuk saya ulangi. Jadi untuk memunculkan ini karakter P3 ini, profil pelajar Pancasila ini langkah yang dilakukan apa, Pak? Biasanya pada setiap pelajaran apa selalu diingatkan apa seperti apa nanti modelnya, Pak, di waktu di real pembelajaran di anak-anak? Oke, terima kasih. Oke. Pertanyaan yang sangat bagus sekali Pak Sunantri, ya. Nah, sebenarnya dalam penerapan profil pelajar Pancasila ini tidak melulu atau tidak selalu kita harus memasukkannya pada sebuah
sebuah kata-kata pada dokumen, tidak. Tetapi sebenarnya profil pelajar Pancasila ini entah Bapak Ibu sadari atau tidak, sebenarnya sudah Bapak Ibu terapkan ya dari dulu. Hanya saja mungkin dengan adanya kurikulum paradigma baru ini penekanan pada profil pelajar Pancasila lebih dikuatkan. Nah, kemudian penerapan profil pelajar Pancasila ini bisa diaplikasikan baik itu pada kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler ya. Contohnya seperti yang ada yang pada kompetensi yang pertama, yaitu bentar, slide-nya di mana tadi? Nah, yang pertama nggih. Nah, beriman dan bertakwa, Pak. Pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia. Ini kita bisa aplikasikan tidak masuk di pelajaran atau tidak di intrakurikuler, bisa di luar kegiatan pembelajaran ya. Nah, contoh implementasinya adalah ketika anak-anak berada di sekolah kemudian masuk waktu sholat duha misalkan, karena kan anak-anak itu kegiatan pembelajaran mulai jam 7 sampai jam setengah 2 misalkan. Apalagi yang full day atau 5 hari masuk, itu bisa sampai waktu sholat, di situ duhur dan asar. Apalagi ada beberapa sekolah yang berbasis pondok itu juga melaksanakan mewajibkan siswanya untuk sholat duha. Nah, itu adalah salah satu implementasi ya dari profil pelajar Pancasila yang tidak harus dimasukkan dalam proses pembelajaran. Tetapi bukan berarti pada proses pembelajaran tidak disisipkan. Pada proses pembelajaran juga wajib disisipkan. Tetapi di sini tidak merupakan penilaian yang dicantumkan pada perangkat yang Bapak Ibu buat. Itu sependek pengetahuan saya, Mas Menteri. Mungkin ya, Pak, terima kasih. Ada teman-teman yang menanggapi, silahkan. Kalau tidak ada, ya, cukup mungkin, Pak. Kita sharing ya. Ini kan kita sharing ini berarti saya juga mungkin tidak lebih baik, tidak lebih berpengalaman dari Bapak Ibu guru. Monggo yang ingin sharing terkait penerapan profil pelajar Pancasila ini pada sekolah jenengan masing-masing. Bisa jenengan kasih contoh profil pelajar Pancasila keberapa, kemudian proses pengaplikasinya atau pengimplementasiannya bagaimana? Silahkan, monggo. Ada tidak? Mungkin dari Pak Supriyadi. Ampun, Pak. Ampun, Pak Nandri. Tidak ada, nggih? Kalau tidak ada, mungkin kalau tidak ada ya berarti percakapan kita selesai sampai di sini. Karena ini kan sifatnya diskusi, ya dua arah. Kalau dirasa panjenengan cukup semua, berarti ya. Sampun, Pak, monggo dimulai. Nah, itu tadi pemaparan dari saya tentang atau terkait profil pelajar Pancasila. Semoga apa yang kita bahas hari ini membawa manfaat yang besar bagi perubahan anak kita ke depan. Dan saya masih menyediakan tanya jawab walaupun tidak pada sesi sinkronus ini. Mungkin bisa kita bahas pada pertemuan selanjutnya.
Itu Bapak Ibu ya, karena waktu semakin mendekati ya, atau istilahnya sudah habis, maka kita sudahi dulu pertemuan kita hari ini. Jangan lupa untuk bahagia, untuk menambah imun agar tidak mudah sakit. Sekian dari saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.